Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ketentuan syarat penerbangan wajib tes PCR membuat maskapai resah. Asosiasi Perusahaan Penerbangan Indonesia atau INAKA menyebutkan ketentuan tersebut akan membebani industri penerbangan. Satgas Penanganan COVID-19 telah mengeluarkan surat edaran tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi. Dalam surat yang berlaku mulai hari ini, ketentuan perjalanan domestik menggunakan moda pesawat udara diwajibkan menggunakan hasil tes PCR yang berlaku H-2 sebelum perjalanan. Dengan peraturan baru tersebut, penumpang yang ingin bepergian menggunakan pesawat udara tidak lagi diperbolehkan hanya menunjukkan hasil swab antigen, namun wajib menggunakan hasil tes PCR. Jadi pada prinsipnya penerapan persyaratan pelaku perjalanan di screening dengan PCR, khususnya untuk moda transportasi udara, ini dalam rangka untuk memastikan tidak terjadi penularan. Menggunakan PCR tentunya dengan akurasi yang lebih tinggi daripada rapid test antigen. Harapannya pada saat peningkatan jumlah penumpang dengan kepadatan yang lebih tinggi, diharapkan tidak terjadi potensi penularan dari orang yang mungkin lolos dari proses screening apabila tidak menggunakan RT-PCR. Demikian penjelasannya. Terima kasih. Kementerian Perhubungan akan menindaklanjuti surat edaran Satgas tersebut dan segera membuat aturan teknis serta melakukan sosialisasi kepada sektor transportasi terkait. Transportasi udara, kapasitas penumpang saat ini sudah diizinkan lebih dari 70%, seperti ketentuan sebelumnya ya. Namun penyelenggara angkutan udara tetap wajib menyediakan 3 baris kursi yang diperuntukkan sebagai area karantina bagi penumpang yang bergejala. Sedangkan penetapan kapasitas terminal bandar udara ditetapkan paling banyak 70% dari jumlah penumpang waktu sibuk pada masa normal. Ketentuan tes PCR sebagai syarat penerbangan membuat maskapai resah. Wakil Ketua Kadin Bidang Perhubungan, Denon Prawiratmaja berharap pemerintah mencabut surat edaran tersebut. Menurutnya PPKM di berbagai daerah sudah semakin dilonggarkan, namun yang terjadi di bidang penerbangan justru semakin diperketat. Selain itu, industri penerbangan akan semakin terbebani apabila penumpang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk tes PCR. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kita akan membahas mengenai hal ini dengan juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, dan juga ada Sekjen Asosiasi Perusahaan Penerbangan Indonesia atau INAKA, Bayu Sutanto. Ibu Dita dan Pak Bayu, selamat malam. Selamat malam, Mas Egan. Ya, salam sehat Ibu Dita dan juga Pak Bayu. Saya langsung konfirmasi ke Ibu Dita dulu. Ibu Dita, aturan ini apakah memang sudah berlaku per hari ini? Karena informasinya masih ada yang simpang siur di kalangan masyarakat. Ya, Mas Egan. Jadi tadi siang Satgas sudah mengumumkan bahwa telah diterbitkan SE Satgas nomor 21 ya, yang salah satunya mengatur mengenai syarat perjalanan untuk transportasi udara. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa syarat penerbangan untuk penerbangan di Jawa dan Bali serta daerah di luar Jawa Bali yang PPKM level 3 dan 4 itu wajib menunjukkan hasil PCR tes H-2 selambatnya dan juga hasil vaksin dosis pertama minimal. Ketetapan ini dikeluarkan hari ini dan kami menindaklanjuti dengan adanya surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 88, tetapi efektif berlakunya adalah pada tanggal 24 Oktober pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ini untuk memberikan waktu kepada maskapai dan operator bandara serta tentunya calon penumpang ya untuk bisa menyesuaikan dengan ketentuan baru ini. Demikian, Mas. Oke, Pak Bayu sendiri dampak dari aturan wajib tes PCR untuk penumpang penerbangan. Efeknya seperti apa Pak Bayu? Memang dengan adanya ketentuan baru seperti diatur di SE BN Satgas COVID nomor 21 yang tadi disebut Mbak Adita, kemudian juga di paling baru SE nomor 88 Kementerian Menteri Perhubungan, sebetulnya diatur sangat jelas itu. Jadi yang PCR ini khususnya dari dan ke tujuan di Pulau Jawa maupun PPKM di daerah yang PPKM-nya masih level 4 dan 3. Sedangkan untuk dari dan ke luar
Jawa, dari luar Jawa, itu maupun yang PPKM level 1 dan 2 cukup dengan antigen sih sebetulnya. Iya. Jadi kalau masalah dampak, ya kita belum tahu sih, tapi bisa saja kemungkinan akan minat masyarakat untuk bepergian jadi berkurang, bisa saja. Tapi kita belum tahu, kita belum lihat hasilnya. Nanti kita lihat dulu. Tapi Karena apakah sebetulnya kan aturan di ini luar didukung ketentuan oleh itu- Inaka, Pak Bayu? Kenapa? Apakah aturan ini didukung oleh Inaka, Pak Bayu? Ini bukan masalah dukung-mendukung, Pak. Jadi ini masalah aturan yang memang diberlakukan dari pihak Satgas Penanganan COVID untuk mengurangi atau menghindari tertularnya penumpang pesawat dari COVID-19 tadi maupun menulari orang lain nantinya kalau dia terpapar. Jadi bukan masalah dukung-mendukung, Mas, tapi ini ya memang protokol ini kemungkinan bisa saja sih akan mengurangi dampak itu, tapi kita kan belum tahu juga. Kita akan lihat hasil statistiknya. Jadi Pak Bayu, saya konfirmasi, asosiasi penerbangan bisa dikatakan tidak keberatan begitu ya dengan aturan wajib tes PCR ini kepada memang penumpang? Waktu kemarin awal-awal begitu terbit yang SE dari Satgas Penanganan COVID, karena orang bacanya kan cuma semuanya PCR gitu. Tapi sebetulnya kalau dibaca lebih lengkap aturan tersebut kan kalau untuk yang PPKM level 1, daerah yang punya PPKM level 1 dan 2 tidak perlu sampai dengan PCR. Hanya memang di Pulau Jawa dan Bali yang masih banyak PPKM-nya level 3, lebih banyak yang 2 dan 1. Oke, baik. Saya akan tanyakan kepada Ibu Dita nanti kemudian kenapa dikala kasus COVID-19 yang sudah mereda dan kemudian ada banyak pelonggaran yang kemudian sudah diberikan, tapi kenapa kemudian penumpang pesawat aturannya malah diperketat? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time News akan segera kembali. Kepada Ibu Dita Irawati dari Kementerian Perhubungan dan juga Pak Bayu Sutanto berkaitan dengan kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta. Kita lanjutkan dialog kita. Ibu Dita, dari laporan reporter kami di Bandara Soekarno-Hatta menyatakan lebih banyak calon penumpang yang menyatakan keberatan dengan aturan ini, Bu Dita, karena memberatkan dari segi biaya. Tanggapannya bagaimana, Bu Dita? Ya, mungkin yang pertama begini, Mas Egan. Perlu dipahami ya bahwa ini satu keputusan yang sudah dibicarakan lintas sektoral ya, lintas kementerian dan lembaga. Dan bahkan juga sebenarnya ini adalah sudah dicantumkan di dalam Instruksi Mendagri nomor 53 ya. Kemudian yang kedua bahwa kalau kita lihat yang namanya transportasi udara ini sejak dilakukan pelonggaran ini meningkat cukup tajam ya, angka kenaikan penumpang ini cukup tinggi dibandingkan dengan moda transportasi yang lain. Bahkan kalau untuk darat secara nasional kami melihat itu turunnya sangat drastis. Penyeberangan juga demikian. Sementara udara ini naik cukup tinggi dan bisa disaksikan juga bahwa sekarang aktivitas penerbangan juga cukup tinggi. Nah, dari situ kami kemudian coba melihat bahwa ada upaya untuk bisa turut ikut menggerakkan perekonomian ini dan aktivitas masyarakat yang didorong oleh transportasi udara termasuk pariwisata itu dengan peningkatan kapasitas. Jadi kapasitas sebelumnya pesawat ini kan maksimal hanya 70%, Mas Egan. Ya. Dan kali ini kami membuka kapasitas ini lebih dari 70%. Ya, bisa 100% dengan catatan tetap harus menyediakan 3 baris kursi untuk penumpang yang menunjukkan gejala. Nah, dengan adanya peningkatan kapasitas ini harus diiringi dengan pengetatan syarat perjalanan. Dan salah satunya adalah dengan merubah dari yang dulunya bisa antigen khususnya Jawa Bali itu dengan PCR. Jadi ini sebenarnya satu hal yang bukan akan menjadi sesuatu ketentuan yang menetap atau yang akan berlaku seterusnya. Ini adalah sesuatu yang akan dilakukan evaluasi sesuai dengan dinamika yang terjadi, Mas. Gitu. Jadi ini yang juga mohon dipahami oleh calon penumpang ya. Ini dalam rangka juga sebenarnya untuk memproteksi penumpang juga. Karena di pesawat sudah tidak diberlakukan lagi pembatasan kapasitas. Gitu. Baik, Pak Bayu, memang tujuannya untuk mencegah penularan COVID-19. Tapi dari Inaka sendiri khawatir tidak nanti penumpangnya justru akhirnya enggan melakukan perjalanan udara begitu. Karena dengan adanya aturan tambahan ini mereka juga harus mengeluarkan uang ekstra begitu untuk membayar tes PCR, Pak Bayu. Ya, kan sebetulnya ada 2 isu, Mas, dari peraturan ini. Yang pertama tentang kewajiban melalui PCR tes yang di Jawa Bali khususnya ya. Itu
biaya PCR-nya ya, yang dianggap masih tinggi, 495.000 di Jawa dan 525 di luar Jawa. Sebetulnya kita dari INAKA sendiri sudah menginisiasi pertemuan dari antara beberapa klinik dan farmasi dengan airline anggota kita untuk bagaimana upaya menurunkan harga PCR ini, tapi memang kok belum terjadi penurunan yang cukup signifikan. Kemudian yang kedua yang dikomplain atau tidak setuju harga itu kan ada beberapa klinik yang membedakan PCR yang 24 jam maupun PCR yang hasil tesnya 6 jam atau 7 jam beda-beda. Artinya ada kelas-kelas lah gitu ya. Ya kita nggak tahu memang apakah biaya produksi, apakah biaya PCR ini kalau makin cepat juga makin mahal, reagennya makin mahal atau enggak, atau seperti bagaimana. Ya ini memang tugas kita, tentunya ini akan jadi pihak Kemenkes lah khususnya, apakah bisa menilai apakah memang PCR yang 6 jam, yang 12 jam, yang 24 jam ini harganya bisa beda-beda, apakah reagennya juga berbeda. Tapi intinya kami dari asosiasi berusaha untuk menekan harga PCR ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh beberapa penumpang berkisar antara 200.000 dan sebagainya. Memang kalau harganya masih 495 itu ya agak enggan mungkin, sehingga itu yang tadinya diprotes oleh kita maupun anggota kita terkait dengan Kita akan tunggu bersama nanti bagaimana kemudian aturan. dengan penerapan aturan ini tanggal 24 Oktober begitu ya. Ibu Dita tadi memastikan akan resmi diterapkan. Terima kasih Pak Bayu. Ibu Adita telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Bayu.